Orang dulu nyebutnya Sayyid, Sayyid. Kepada habaib itu Sayyid aja. Belakangan kalau Sayyid buat keturunan Hasan, Habib buat keturunan Husain, begitu. Habib Abdul Haddad dia namanya Sayyid Abdullah Al-Haddad, gitu. Orang dulu nyebut begitu. Kalau Sayyid Agil Munawar dari Hasan, gitu. Sayyid Muhammad Al-Maliki dari Sayyidina Hasan, begitu. Belakangan istilah baru untuk Sayyidina Husain, Habib, Habib, gitu. Jadi Nabi itu cucu laki-laki dua, Hasan sama Husain. Ini dua ini mirip sama Nabi, kayak satu semangka dibelah dua. Hasan dari pusar ke atas Hasan, dari pusar ke bawah Husain. Kalau digabung jadi satu, postur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diledek Sayyidina Ali oleh Abu Bakar Siddiq dalam candaannya. Ali, anakmu nggak ada yang miripmu, gitu. Kata Abu Bakar, bisa aja ente, gitu. Sebab Sayyidina Hasan mirip Nabi, gantengnya Masya Allah. Maka bininya banyak. Sayyidina Hasan, wong ganteng, begitu, ganteng. Sayyidina Ali pegel ngadepin anaknya yang namanya Hasan. Nikah mulu, nikah. Sampai orang kampung ditakut-takutin sama Sayyidina Ali. Orang kampung, anak gue nih Hasan tukang kawin cerai. Lu jangan mau kalau anak lu mau dikawinin Hasan, jangan mau. Orang kampung jawab, kagak, kalau gua masih ada aja anak perempuan gua kawinin biar jadi cucunya Nabi. Masalahnya mantu cucu juga kan mulia juga. Begitu. Sayyidina Hasan ganteng, ganteng. Al-Hasan, kalau beliau Al-Husaini. Ini Habib Ahmad bin Hashim nih wali, wali besar. Al-Habsyi marganya, marganya yang minta nih. Kata Habib Ahmad bin Hashim, ini dipuji sama beliau. Sifatnya yang namanya Habib Ahmad bin Hashim ini shadiqin fil iradah. Dia tulus di dalam keinginan menapaki jalan-jalan sufi, pengen jadi murid. Jadi ada Syekhul Mursyid, ada murid. Murid di bawah murid ada salik. Salik dan murid tinggian murid. Salik itu adalah as-sair ilallah, al-mashi alal maqamat bihalih la biilmih. Yang namanya salik, orang yang berjalan menuju Allah, menapaki makom-makom sufi. Satu makom, makom taubat lulus, makom ini, makom ini, dengan sikap hidupnya, bukan dengan ilmunya, bukan pengetahuan, harus tirakat menapaki satu makom demi makom daripada makom-makom sufi. Itu namanya salik. Kalau udah tulus benar namanya murid. Begitu. Udah emang dia mau dekat dengan Allah, iradatnya udah mengikuti Allah, udah. Itu udah murid. Kalau salik kadang masih goyang-goyang. Salik masih hal, belum makom. Hal tuh berubah-berubah, makom nggak berubah-berubah. Bedanya hal dan makom. Kayak kita ngaji tuh, ngaji kita ini apakah sudah jadi hal, apakah sudah jadi makom, dilihat. Begitu. Kalau lagi puyeng-puyeng ngaji, tenang kagak ngaji, namanya belum makom ta'allum, belum makom, masih hal. Kalau hal mau berubah, berubah. Kalau makom kata orang Betawi junun, udah jejak, enggak berubah, berubah. Begitu.
Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi dibilang sadiqin fil iradah. Ini orang ini tulus, Habib ini pengen dekat dengan Allah, tulus begitu. Salikin li subulis sa'adah, dia menapaki jalan-jalan kebahagiaan, pengen jadi orang bahagia. Orang kalau pengen bahagia itu harus masuk dunia sufi, baru bahagia. Kalau enggak bakalnya repot. Begitu, hidupnya enggak bahagia. Sufi itu konsennya sama hati, orang sufi lebih daripada urusan syariat. Udah lulus, dia masuk pada dunia tarekat. Begitu, jadi syariatnya udah. Kalau belum belajar, ndak boleh masuk tarekat. Belum ngerti wudu apa, nantinya sorban doang sama jubah sepanjang sorban 15 meter, ndak ngerti apa-apa. Ndak boleh. Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi tulis, kata beliau dalam bahasa kitabnya itu, bukan torekat, namanya tarikat, tarik ikat, begitu bahasa beliau. Begitu, ada makom-makomnya untuk menuju ke sana. Ini Habib ini minta, dan bagusnya ilmu diminta. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu yang bagus diminta. Gitu. Ini kitab ini diminta untuk dikarangkan tentang wasiat, pesan-pesan. Jadi kitab Risalah Muawanani judul lainnya pesan-pesan Imam Haddad kepada murid kesayangannya yang pengen, bahasa kita orang, jadi wali. Jadi wali itu pengen didemenin Allah. Man yatawallahu Allahu al-waliyu man yatawallahu Allahu ta'ala ala amri. Udah ngikutin aja. Itu begitu. Dia minta sama Imam Haddad, guru, tolong dong beri saya wasiat bagaimana cara menapaki jalan-jalan sufi supaya saya ini hidup bahagia. Bahagia. Karena orang sufi itu orang paling bahagianya orang. Begitu. Sufi. Dan sufi itu bukan miskin, kaya-kaya. Sayyidina Utsman bin Yahya, Sayyidina Utsman bin Affan, kaya, sufi. Jadi pejabat. Umar bin Khattab sufi, pejabat. Imam Ali bin Abi Thalib sufi, pejabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sufi, pejabat. Enggak perlu berhenti jadi jabatan dalam dunia sufi. Nah, begitu. Enggak berhenti, kudu duduk aja di masjid. Kagak. Ada bagian-bagiannya. Saudara dagang bisa jadi wali asal benar mengikuti syariat, bagaimana dagang yang diatur, nanti mengikuti tarekat, itu bisa semuanya. Ada jalan-jalannya. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam Haddad untuk muridnya yang udah wali. Jadi wali ngarang untuk wali. Dari situ aja udah kebaca makomnya Imam Haddad tinggi. Begitu. Kalau kita kan ngarang buat orang awam. Ini bukan ngarang nasihat untuk kelas wali. Begitu. Yang pengen menapaki jalan sufi. Begitu. Sufi ini bukan kayak kita, bajunya compang-camping, dekil, kotor. Ini sufi namanya sulit finansial. Bukan sufi orang man sofa qalbuhu an kuduratin nafas.
Sufi itu orang yang jernih hatinya dari kekeruhan nafsu. Kata muridnya, guru, tolong dong beri saya pesan-pesan bagaimana cara menapaki jalan supaya saya bisa seperti para salaf, enggak keluar dari tarekat salaf. Maka kata Imam Haddad, akhirnya saya penuhi permintaannya itu, sehingga orang yang ngaji kitab ini Allah akan jadikan orang bahagia. Yang ngaji Risalah Mu'awana itu bakalan menjurus pada sa'adah, kebahagiaan. Begitu, hidupnya penuh bahagia, enggak puyeng. Begitu, enggak puyeng. Begitu. Saya penuhi. Kenapa saya penuhi? Niatannya ya menjunjung tinggi perintah itu. Allah, perintah Rasulullah, pengen dapat ganjaran besar, idza mata ibnu Adam dan seterusnya. Dan juga pengen dapat pertolongan Allah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dari sahabat Nabi yang syadidut ta'assi bi Rasulillah, yang luar biasa mentelawadani Nabi, apanya aja pengen nyontoh Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar. Ibnu Umar menyampaikan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Apa kata Nabi? Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa orang yang membantu hajat orang lain, kebutuhan orang lain, maka Allah bakal bantu kebutuhan dia. Ini ada orang namanya Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Dia butuh ama wasiat, ama nasihat, ama pesan-pesan suluk, pesan-pesan sufi. Lalu dibantu. Harapannya kata Imam Haddad, biar Allah bantu ana dengan ana bantu orang lain. Nabi sampaikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan bantu hambanya selama si hamba membantu orang lain. Jadi kalau kita pengen dibantu Allah, jadilah kita pelayan Allah untuk orang lain sebisa kita. Orang minta bantuan, yang kita bisa bantu, bantu. Yang kita bisa bantu. Berharap apa? Berharap ma'unatullah, bantuan Allah. Begitu. Kalau kita bantu, dibantu sama Allah. Lihat tuh Bintaro Jaya, itu bantu Allah. Bagaimana kasih orang lewat jalanan buat lewat tuh, Geraha Raya segala macam, Tangerang Selatan, kalau nggak ada pengembang belum maju bisa jadi. Kalau ngandelin kas daerah itu pengembang, kasih bantu buat orang lewat, jadi motong cepet, bantu. Karena ngebantu, dibantu lagi sama Allah. Jualan rumahnya laku, jadi rumah dibeli. Karena pengen bantu orang. Bantu orang. Kita juga begitu niatnya. Pokoknya apa aja niatnya membantu. Kalau niatnya membantu, bakal dibantu sama Allah.
Udah begitu, membantu. Jadi bagaimana kita harus jadi pelayan Allah. Nah ini Imam Haddad membantu hamba Allah yang pengen suluk, berharap dapat maunah dari Allah, dapat bantuan dari Allah. Kalau membantu akan dibantu. Kita nikah, asal niatnya lurus. Dengan menikah niatnya mau ngurusin orang, mau ngasih nafkah kepada orang, niatnya kepada hamba Allah, dikasih gampang jalan rezekinya, ada jalannya. Maka janji Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau susah Allah kasih kecukupan rezeki dengan nikah. Tuh begitu niatnya, membantu orang. Jadi menyempurnakan kekurangan orang lain dengan kelebihan yang kita punya. Itu begitu. Jadi rumus hidup, Allah nolongin kita asal kita punya pikiran pengen nolongin orang lain. Begitu. Kalau kita pikirannya pengen ditolong Allah doang, tapi tidak ada kontribusi buat orang lain, maka berat. Allah enggak mau nolong kita kalau enggak ada membantu orang lain. Kita bujangan gitu, enggak menikah, enggak bakal dikasih rezeki sama Allah buat beli sendok, garpu, panci, enggak dikasih. Karena enggak ada yang dibantu. Udah makan GoFood aja udah jadi, enggak perlu panci. Kalau niat membantu orang lain, dibantu sama Allah. Itu begitu. Maka hidup itu bahasa kita orang bermanfaat. Makanya Imam Haddad itu gelarnya Ghausul Ibad, tukang nolongin hamba-hamba Allah. Bukan aja yang awam, yang wali minta tolong, ditolongin. Imam Haddad. Dari sini kita bisa ukur betapa tingginya kita berisalah muawanah dari sisi yang ngarang wali, yang minta dikarangin wali. Begitu wali. Dan kita demen ngaji kitab ini, demen baca nasihatnya dikit demi dikit, enak nasihat Imam Haddad. Dan nasihatnya ngobrol, engkau kudu, engkau. Jadi kayak kita diajak ngobrol sama Imam Haddad, duduk berdua. Karena kan Imam Haddad buta dari kecil, jadi ngomong aja. Kalau kita kan kudu kebet-kebet dulu, nyari dulu naskah ke perpustakaan, baca dulu datu di perpus, monde skripsi, tesis, disertasi, baca dulu, ntar ngopi. Loh, kalau begini buta mau kemana dia, mau baca-bacanya apa yang mau dibaca? Ilmunya dari hati, ngomong aja, dicatat sama muridnya nih apa yang diomongin tuh jadi kitab ini. Ini yang ngomong orang buta, ngoceh aja, ngobrol begitu. Ini bukan kongres kongko ora beres-beres, bukan. Ini bener, ini ngomong, dicatat kalam-kalamnya begini. Kalau pengen tinggi derajatnya begini, coba setebel itu. Kita aja ngaji udah berapa bulan belum tamat-tamat nih, muqaddimah aja belum, pesan pertama kita. Ini berapa jam ini? Kan begitu tuh, ngomong aja, enggak kehabisan ilmunya. Enggak. Imam Haddad. Bahasa beliau, astagfirullah, kata beliau, saya mohon ampun nama Allah. Ini namanya tawaduknya Imam Haddad. Kata beliau, saya enggak ngata, niat saya ini menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Rasulullah, pengen dapat ganjaran, pengen dapat pertolongan Allah, nolongin hamba Allah, pengen ditulis wasiat.
saya secara jujur namanya juga manusia. Bahasa tawaduknya beliau, bahwa niat ngarang kitab ini bukan saja niat yang bagus-bagus tadi, enggak juga. Bagaimana tidak, orang saya tahu namanya manusia ada syahwat, ada keinginan, bisa orang tuh ria, bisa orang tuh ini tawaduk beliau, wali begitu, bahasa beliau tuh begitu. Kenapa? Namanya manusia ada syahwat, syahwat yang tersembunyi begitu, ada keinginan nafsu, ada muatan dunia. Bisa aja saya ada, namanya juga saya manusia. Walaupun yang saya bilang nih niatnya baik, itu kan yang diungkap, kata beliau nih tawaduknya. Saya kan ada nafsu, padahal wali. Karena itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada nafsu. Kita orang ini menuju kepada Allah aja ada nafsu. Nafsu itu ada 7. Ada 7 nafsu. Dan ini penghalang kita dekat sama Allah. Pertama namanya nafsu ammarah. Ini kudu dilolos nih. Lolos. Ada caranya bagaimana supaya lolos dari nafsu ammarah. Begitu. Malas ibadah segala macam begitu. Ini adanya di nafsu ammarah. Dari nafsu ammarah lolos, masih harus dibuka lagi tabir itu. Namanya nafsu lawamah. Lawamah itu nafsu. Dari nafsu lawamah nyesel biasa. Nanti ada nafsu namanya mulhimah. Itu dirobek lagi tuh, disilakin, diurai. Nafsu namanya mulhimah, mulai rada bener, udah ada ilham, ngasih bisikan baik. Dari mulhimah keempat namanya nafsu mutmainnah. Ini baru 4. Di 4 ini baru kita jejak, baru menapaki tahap awal dunia sufi. Kalau bahasa Betawinya baru dilatar Tuhan, baru dilatar di halaman, belum, baru balik. Bahasa Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Baru rujuk ila Allah, baru balik ke Allah. Kalau di mutmainnah belum, masih dasar 4 dasar. Jadi ibarat kata sekolah dari mulai SD, SMP, SMA tuh, dari kan TK, SD, SMP, SMA 4. Kalau kita udah SMA tuh udah ada tuh tahapannya. Baru dia naik daripada mutmainnah. Kalau terus suluknya nanti namanya kamilah. Kamilah kelimanya. Kamilah terus radiyah. Begitu. Mardiyah. Udah. Tapi tetap dari semua nafsu ini harus diwaspadai. Ada 7. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Salah ya. Radiyah, mardiyah, kamilah. Kamilah ke-7 dong. Kamilah. Radiyah, mardiyah, kamilah. Udah kalau sudah kamilah, udah tuh badannya nurut sama Allah. Kalau udah begitu syakur. Kalau dapat musibah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Kita mau belum nggak paham dalam musibah tuh. Udah kelas tinggi. Nafsu. Ini nih kata Imam Haddad, saya tidak menafikan. Emang niat saya baik, tapi kan bisa aja terselip pada diri saya niat-niat duniawi. Karena
ada nafsu. Quran udah bilang wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf kan begitu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Menyuruh yang buruk-buruk. Illa ma rahima rabbi. Dan nafsu ini musuh. Musuh yang paling berat tuh yang di depan cermin. Kalau kita ngaca, yang di kaca itu tuh musuh kita. Omelin. Loh ini gitu, diajak ngomong. Namanya tajrid dalam dunia sufi. Lo ini bagaimana ya? Lo minta ke Anyer, gua anterin. Lo minta ke puncak, gua temenin. Lo minta ke Guci, gua temenin. Ngapa gua pengen baca Quran, lo kurang mau? Alasannya ngantuk lah, nguap lah. Lo ini sebenarnya temen apa bukan? Diajak ngomong. Nafsu. Namanya taubih. Diajak ngomong. Nafsu kita. Begitu nafsu kita. Sebab nafsu ini musuh. Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin paparkan tingkatan-tingkatannya itu. Nafsu ini musuh. Musuh yang paling berat bukan di luar, dari dalam. Dalam diri. Itu musuh. Itu yang paling berat. Betapa ada orang mau sedekah jeruk buat saudaranya, udah dipisahin tuh jeruk di plastik, ada 10 buat saudara saya 10. Kata dia, balik artinya, kayaknya kebanyakan. Kalau 10 ambil lagi 2. Kayaknya kalau 8 dikit ya, taruh lagi 1. Begitu. Ntar udah diikat lagi, kayaknya 9 kebanyakan dah, ambil 2 lagi. Kayaknya dikit, taruh lagi. Bisa begitu. Itu namanya nafsu. Bisa ngegoyang-goyangin kita, goyang-goyangin diri. Begitu. Kalau lagi sakit, pokoknya kalau sehat, saya mau ke masjid ya Rob. Udah sehat mah, mancing lagi. Nafsu tuh begitu, pinter banget. Dorong-dorongin kita, ngerayu-rayu Allah. Itu kita harus kenalin. Di kelas mana ini nafsu? Enak orang Jakarta Barat, dekat ada Muallim Bunyamin, minta arahan, minta tarbiyah nafsu, lolosin nafsu. Karena orang-orang Syadiliyah itu beda dengan orang-orang Qadiriyah. Kalau orang Syadiliyah mujahadah dulu baru masuk tarekat. Kalau orang-orang Qadiriyah tarekat dulu baru mujahadah. Makanya kata Imam Abul Hasan Asyadili yang disalahartikan oleh banyak orang, bidayatuna nihayatu tariqati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di kami tarekat Syadiliyah kelas SD, tapi di Syekh Abdul Qadir Jilani kelas doktor, kelas akhir gitu. Kalau di kami SD, kalau di Syekh Abdul Qadir doktor, kelas puncak. Maknanya terkesan tinggian torekat Syadiliyah, betapa torekat Qadiriyah udah tinggi, dia masih SD. Begitu kelas yang tingginya itu. Makanya kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul li Ma'rifatillahi war Rasul, bukan begitu. Di dalam tarekat Qadiriyah masuk tarekat dulu baru mujahadah. Kalau tarekat Syadiliyah mujahadah dulu, bebasin nafsu amarah. Nafsu amarah suruh puasa dulu sampai lulus auratnya. Udah lulus 3 tahun baru lulus 1, ya berarti 7 tahun. Kalau 3 tahun 1, 3 kali 7, 21 tahun, keburu modar. Ya tergantung perjalanan ruhaninya. Nanti guru, udah selesai guru, kata gurunya,
Ini belum lulus, baru lolos, ulang lagi, masih di tahap 1. Lulus nafsu amarah, ntar dinaikin nafsu lawamah. Ente bayar itu dalam dunia tarekat Syadiliyah. Karena kan Muallim Yamin tarekatnya Syadiliyah, jadi mesti kalau ngadep minta begitu mesti bakal diajarin mujahadah dulu, nebus nafsu, nebus nafsu. Suruh puasa, waduh nggak kuat saya mau kuatnya saumud dahar, yang saum dahar medahar. Ini waduh nggak masuk tarekat kalau ya, puasa begitu. Itu bedanya Qadiriyah sama Syadiliyah dalam beberapa metode tarekatnya. Maka wan nafsu adun, nafsu itu musuh. Wal adu la yu'man, musuh itu jangan dipercaya, patut dicurigai. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya, kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, musuh terbesarmu nafsumu. Jadi orang itu yang paling dibutuhi olah jiwa. Jiwa ini dulu nih, biar kita mengenali, biar kita fokus aman diri kita. Kalau mengenali jiwa enak. Nanti dibilangin, bang, abang ini diomongin orang di belakang. Bagus, berarti saya udah di depan. Kan diomongnya di belakang. Begitu, berarti saya udah di depan. Kalau diomongin di depan, saya di belakang. Karena kalau diomongin di belakang, berarti saya di depan. Alhamdulillah. Begitu. Abang ini direndahin. Bagus, berarti sudah tinggi. Nggak mungkin kalau tinggi, kalau rendah direndahin. Yang direndahinmu yang tinggi, berarti sudah tinggi, cakep. Aduh, ini diomonginnya susah gimana? Ini gimana orang begitu? Itu cakep, keburukan kita aja dia perhatiin, apalagi kebaikan, kan cakep ini. Udah diolah jiwa. Kalau kita kurang ajar ini orang, begitu. Kalau kita emang kelas kita belum, masih lolos, begitu. Nafsu adalah musuh besar. Kata Imam Al-Busiri dalam burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bocah, kalau dibiarkan enen ampe SD nete, kalau disapi mah sapi. Nafsu tuh kalau diturutin, nih ngaji males turutin, terus lama, wah kagak enak, udah lama, tambah parah gitu. Kita sakit, udah lama gak berobat, biarin dah, modar. Orang sakit berobat, itu nafsu tuh begitu. Nafsu pengennya entar, ada aja alasannya. Itu nafsu. Begitu, diajak ngaji, bang ngaji yuk, sorry bro, gua repot. Itu namanya kurang ajar. Menuduh yang ngaji sama dengan pengangguran, kan kurang ajar. Semua orang juga repot, cuman disempetkan. Bukan repot, gua repot duluan ya, yoi kata dia. Akhirnya pagi dia ngaji, pulang dari ngaji masih nongkrong juga di gardu, malu juga, minggir aja. Tuh begitu, nafsu begitu. Nafsu. Nah, Nabi bilang a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik, musuh besarmu nafsumu, diri sendiri. Bagaimana kita olah jiwa? Olah jiwa, healing. Ini kan ngolah diri. Gue bisa sukses, suka ada tuh di media sosial tuh. Begitu. Hari ini gua banyak rejeki, namanya ngobatin jiwa, biar muncul semangat. Maksudnya begitu. Yang orang punya, suatu saat gua punya,
namanya penyemangat. Ini pengobatan jiwa, diri sendiri yang olah. Itu begitu. Karena itu ada seorang pujangga Islam mengatakan pada bagian ini, kata Imam Haddad, ta'arraf nafsakala ta'man ghawa ilaha fannafsu akhbasu min sab'ina syaitona. Kata waliullah, kenali nafsumu, jangan jangan percaya ama tipu daya nafsu, sebab nafsu lebih berbahaya daripada 70 setan. Setan di luar, jembatannya nafsu, harus dicurigai, itu nafsu. Karena itu supaya selamat daripada riya, ini doanya yang diajarkan Nabi dibaca. Kalau kita ada khawatir riya, mau sedekah khawatir riya, doanya ini. Mau ibadah khawatir riya, doanya ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa supaya terhindar dari penyakit riya, penyakit hati. Imam Haddad begitu. Jadi biar kita enggak riya, mau sholat, mau ibadah, mau ngaji, mau ngajar, mau apa aja, baca ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini supaya kita enggak riya, supaya bersih dari penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Begitulah dalam ngarang kitab aja beliau membaca doa itu yang kelasnya wali. Apalagi kita, saudara mau berangkat ngaji, doa di rumah begitu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saudara mau sedekah, ada kotak amal Jumat, doa biar kita selamat daripada riya dan akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Segini bacaan kita singkatnya malam hari ini ngaji. Di antara alasan Imam Haddad mengarang kitab ini, permintaan seorang habaib, yaitu Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, seorang wali min auliyaillah, minta diberikan petunjuk dan arahan bagaimana cara suluk yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Imam Haddad, keberkahan Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, yang dari beliaulah akhirnya Imam Haddad memberikan ilmu manfaat buat kita bersama. Moga hidup kita berkah dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Ini ada infak atas nama Majelis Ghausul Ibad Kampung Baru berkenaan dengan acara Maulid tanggal 15 Januari.